Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Heni Setianingrum, mahasiswi PJJ Informatika dari Universitas Debel Asia. Di sini saya akan mempresentasikan UTS saya pada mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya mengambil jurnal A Comparative Study to Predict Students Performs Using Educational Data Mining Technique. Lanjut saja. Yang pertama, yang akan saya bahas di sini terdiri atas beberapa subbab. Yang pertama, topik penelitian berisi topik yang akan dibahas mengenai penelitian yang pertama saya batasi data science, kemudian latar belakangnya yaitu untuk menggali permasalahan yang mengenai data science, kemudian gambaran umum yang isinya itu berupa paparan penjelasan singkat terkait topik yang terpilih, kemudian masalah penelitian menjelaskan mengenai permasalahannya dari topik yang telah dipilih, kemudian tujuan penelitian yaitu memaparkan target yang ingin dicapai, kemudian metode penyelesaian yaitu yang digunakan untuk menyelesaikan masalah agar tercapainya tujuan. Kemudian ini adalah jurnal yang saya angkat. Di sini penulisnya dari Anissa Uswatun Kasana dan Harmawati. Ini jurnal saya dari Departemen Industrial and Engineering, Fakultas Teknologi Industri dari Universitas Islam Indonesia. Untuk jurnalnya saya ambil dari IO Conference Series, Material Science and Engineering, volume 215 nomor 1. Kemudian lisensinya dari Creative Commons Attribute 3.0 lisensi platform publikasi. Kemudian selanjutnya adalah jurnal penelitian yang saya ambil adalah A Comparative Study to Predict Students Perform Using Additional Data Mining Techniques. Topik penelitiannya yang pertama terdiri dari masalah sistem, kemudian metode usulan, dan 3 capaian. Untuk masalah sistemnya yang menjadi permasalahan dalam jurnal ini yaitu prediksi performa mahasiswa, khususnya untuk mengidentifikasi mahasiswa yang berisiko putus kuliah atau DO, drop out, di Departemen Teknik Industri pada Universitas Islam Indonesia. Kemudian yang menjadi penyebab adanya munculnya jurnal ini, yang pertama, tingkat mahasiswa yang putus kuliah itu tuh termasuknya banyak, dan semakin banyaknya mahasiswa yang putus sekolah itu akan berakibat pada akreditasi perguruan tinggi di Indonesia. Kemudian universitas perlu memiliki strategi preventif, yaitu pencegahan, agar angka putus kuliah itu dapat diminimalkan. Kemudian performa mahasiswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, sehingga nanti hasilnya dapat dianalisis secara sistematis sehingga bisa menjadi usaha preventif universitas. Kemudian metode usulannya memakai teknik educational data mining atau EDM yang terdiri dari yang pertama yaitu pembersihan data cleaning. Yang pertama menghapus dan memperbaiki data. Dari awalnya itu 170 mahasiswa angkatan 2007 didapatkan 104 data yang valid. Kemudian dibagi lagi menjadi 12 atribut dan 1 label kelas, yaitu label dropout atau DO dan tidak. Label kelasnya DO atau tidak. Kemudian pemilihan fitur atau feature selection terdiri atas 5 metode filter, kemudian IPK semester 1 atau GPA, dan kehadiran harus secara konsisten sehingga menghasilkan fitur yang menjadi fitur yang paling berpengaruh. Kemudian fitur lain yang dipertahankan bisa yaitu berupa jurusan SMA, jenis kelamin, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, pendidikan ibu, dan asal daerah.
Yang terakhir, analisis klasifikasi. Didapatkan dua algoritma klasifikasi berupa menggunakan Bayesian network dan discussion tree. Dievaluasi dalam 3 skenario sehingga menghasilkan 12 atribut, 9 atribut hasil seleksi, dan 9 atribut hasil seleksi. Alatnya berupa WK atau software open source untuk data mining. Kemudian outcome atau capaian penelitian ini yang pertama, dari feature selection diambil IPK semester 1 dan kehadiran adalah prediktor paling utama terhadap risiko putus kuliah. Kemudian fitur seperti jenis SMA, nilai akhir SMA, pendidikan akhir ternyata cuma berpengaruh sedikit bahwa untuk menurunkan akurasi jika dipaksakan masuk. Kemudian dari tadi kan ada skenario-nya ada 3, di mana atribut yang digunakan dibagi menjadi 3. Yang pertama, 12 atribut menggunakan algoritma Bayes network dihasilkan akurasi 95,19%. Untuk discussion tree didapatkan 93,27%. Sedangkan untuk skenario yang kedua yang terdiri dari 9 atribut didapatkan Bayes network-nya akurasinya 97,11%. Sedangkan discussion tree didapatkan 94,23%. Dan di skenario yang ketiga, yaitu menggunakan 8 atribut, Bayesian network-nya mencapai 98,08. Ini merupakan capaian akurasi tertinggi dibanding algoritma discussion tree yang hanya 94,23%. Implikasi praktisnya, pihak universitas dapat memantau IPK dan kehadiran mahasiswa sejak semester pertama sebagai early warning system, sebagai waro-waro awal. Kemudian kedua, mahasiswa berisiko tinggi dapat diberikan intervensi dini berupa pertama bimbingan akademik, kedua pendampingan, dan ketiga program motivasi. Kemudian yang menjadi latar belakang dari jurnal ini, yang pertama dari agensi masalah, yaitu pentingnya prediksi performa mahasiswa, di mana performa mahasiswa ini menjadi faktor kunci untuk evaluasi kualitas institusi. Kedua, tingkat putus kuliah atau drop out itu tuh menjadi parameter wajib dalam akreditasi perguruan tinggi di Indonesia, sehingga ini sangat memiliki faktor yang besar. Kemudian angka putus kuliah yang tinggi ini dapat mempengaruhi reputasi daya saing dan akreditasi universitas. Kemudian 3, perlunya intervensi dini, di mana ada 2 kategori. Yang pertama, tanda-tanda akademik dan non-akademik sejak awal. Ini memiliki faktor utamanya berupa IPK semester pertama rendah, kedua kehadiran kuliah rendah, ketiga latar belakang sosial ekonomi yang kurang mendukung. Kemudian bagian kedua, tanpa sistem mampu mengidentifikasi risiko, yaitu asalnya dari faktor intervensi dari universitas menjadi terlambat dan kurang efektif hasilnya. Kemudian potensi pemanfaatan data yang sudah ada. Universitas umumnya telah memiliki basis data yang lengkap sesuai dengan data-data yang awalnya diupload diisi oleh mahasiswa maba itu di awal registrasi. Tapi sayangnya masih banyak yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk memprediksi pengambilan keputusan strategis seperti yang memprediksi performa mahasiswa ini. Kemudian EDM atau Educational Data Mining dapat menawarkan pendekatan sistematis untuk menggali pola tersembunyi dalam data. Lalu untuk potensi pengembangan sistemnya, yaitu yang pertama dengan integrasi EDM ke dalam sistem informasi akademik.
Di sini, sistem prediksi berbasis IDM dapat terintegrasi dalam sistem siakat atau sistem akademik dari universitas. Fitur-fitur yang dapat dikembangkan yang pertama, dashboard dini untuk dosen atau wali akademik untuk menampilkan mahasiswa yang berisiko. Kedua, notifikasi otomatis berdasarkan ambang batas IPK atau kehadiran. Ketiga, notifikasi otomatis berdasarkan ambang batas IPK dan kehadiran. Kemudian personalisasi atau adaptasi model. Model dapat dikembangkan secara kontekstual dan tiap program studi dengan menambahkan data behavioral atau partisipasi di kelas, aktivitas learning, dan lain sebagainya. Untuk mengukur akurasi prediksi bisa ditingkatkan lebih jauh lagi. Kemudian penggunaan model lebih canggih, menggunakan apa tadi itu menggunakan algoritma Bayes network dan discussion tree, yang dimana ini merupakan algoritma yang cukup sederhana sebenarnya, tetapi ternyata hasilnya cukup efektif. Kemudian sistem yang dapat dikembangkan berupa ensemble method, kemudian deep learning, real-time analytics, dan aspek etika dan inklusivitasnya dapat yang pertama menyarankan evaluasi lebih lanjut terhadap penggunaan atribut. Kemudian membuka peluang pengembangan sistem yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Kemudian prospek sistem dari skalabilitas di tingkat institusi, sistem prediksi seperti ini dapat diperluas ke seluruh fakultas maupun universitas. Kemudian dengan standarisasi atribut dan model, sistem dapat digunakan untuk lintas institusi, sehingga benchmarking-nya dan perbaikan mutu pendidikan di Indonesia dapat ditingkatkan. Kemudian untuk dukungan dalam kebijakan strategis, hasil prediksi ini tidak hanya bermanfaat untuk level operasional, tetapi juga untuk berpengaruh kepada keputusan strategis untuk manajemen universitas, seperti perbaikan kurikulum. Kedua, desain program pendampingan. Ketiga, alokasi sumber daya, bisa berupa dosen, fasilitas, maupun beasiswa. Kemudian, potensi komersialisasi atau adopsi nasional bisa mengingatkan isu digitalisasi pendidikan tinggi sedang digalakkan di Indonesia, sehingga dapat diadopsi sebagai layanan SaaS, SaaS atau Software as a Service bagi perguruan tinggi kecil atau menengah, dan menjadi bagian dari platform nasional IDM yang mendukung peningkatan mutu perguruan tinggi. Kemudian kolaborasi lintas disiplin. Pengembangan sistem ini mendorong kolaborasi. Satu, ilmu komputer data mining atau AI. Kedua, psikologi pendidikan, pemahaman faktor-faktor akademik tadi. Kemudian manajemen pendidikan. Dan ketiga, etika teknologi. Masalah utama dari sistem yang ada ini, yang pertama dari aspek waktu intervensi. Masalahnya terlambat, sehingga mahasiswa sudah hampir putus dan gagal total. Maksudnya terlambat di sini tuh diketahuinya tuh terlambat, sudah di semester akhir, sudah sulit untuk diperbaiki lagi. Kemudian akurasi identifikasi risiko. Ini masalahnya berupa subjektif, yaitu bergantung pada pengamatan manual dan rentan bias. Karena subjektif tadi. Efisiensi sumber daya. Karena tidak terfokus, maka hasilnya intervensinya secara umum, bukan personalisasi berdasarkan profil risiko. Kemudian pemanfaatan data. Karena tadi datanya sebenarnya dari universitas sudah lengkap, tetapi kurang maksimal sehingga banyak yang terbuang. Potensi data historis tidak dimanfaatkan untuk prediksi. Kemudian yang terakhir, dukungan akreditasi. Karena tidak proaktif, sehingga sulit menunjukkan upaya sistem untuk menekan angka dropout, sehingga membuat parameter akreditasi perguruan tinggi di Indonesia itu termasuknya rendah. Kelemahannya
dari sisi tidak adanya sistem prediksi otomatis, sehingga universitas tidak memiliki model atau alat analitik yang mampu memprediksi risiko putus kuliah. Kedua, identifikasi mahasiswa bermasalah dilakukan secara manual dan reaktif. Kemudian dari aspek tidak memanfaatkan potensi data yang tersedia. Hasilnya data mahasiswa seperti IPK, kehadiran, latar belakang keluarga, nilai SMA, itu tuh tidak dapat digunakan untuk analisis prediktif. Jadi kayak sia-sia gitu loh datanya. Kemudian tidak ada integrasi data lintas kategori. Sehingga data tuh seperti kayak di kotak-kotakin, di blok-blok, nggak bisa saling berkaitan. Padahal kalau itu saling dikaitkan, hasilnya pasti akan lebih maksimal hasil analisanya. Kemudian tidak ada pemilihan fitur atau feature selection yang sistematis. Jika ada upaya analisis, kemungkinan besar menggunakan semua atribut tanpa seleksi, sehingga mengakibatkan hasilnya itu menjadi butuh waktu yang lama, proses yang panjang. Kemudian seperti yang ditunjukkan dalam penelitian ini, atribut seperti jenis SMA, sekolah tinggi, pendidikan ayah, itu tuh sebenarnya kurang berpengaruh terhadap prediksi dropout. Kemudian tidak menggunakan algoritma klasifikasi yang optimal. Tidak adanya penerapan teknik ADM ini seperti bias network atau decision tree untuk membangun model prediksi. Akibatnya universitas kehilangan peluang membangun early warning system. Kemudian dampak negatif dari kelemahan satu intervensi yang terlambat, dropout yang tidak terkendali, pemborosan sumber daya akademik, dan terakhir potensi bias dalam penilaian manual. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.